Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang atas nama Muhammad Alfian Muzammil, Marcella Yunisia, Sabila Salsa, Audisha Putra, dan saya sendiri Nur Faiza. Kami di sini akan membahas materi tentang sistem bilangan dan operasi bilangan. Bilangan itu secara garis besar silsilahnya adalah bilangan nyata dan bilangan hayal. Apa itu bilangan nyata dan bilangan hayal? Bilangan nyata adalah bilangan yang jelas sifatnya, contohnya seperti 2, -2, 1, -1. Sedangkan bilangan hayal adalah bilangan yang tidak jelas sifatnya, contohnya seperti akar dari -4 sama adalah 2x - 2 sama dengan -4. Jadi tidak jelas apakah itu perkalian dari positif atau negatif. Bilangan nyata dibagi menjadi dua, yaitu bilangan irasional dan bilangan rasional. Bilangan irasional yaitu bilangan yang memiliki pecahan desimal tak terbatas dan tak berulang. Contohnya seperti Pn dan Euler. Sedangkan bilangan rasional adalah hasil bagi antara dua bilangan bulat, pecahan desimal terbatas atau desimal berulang. Bilangan rasional dibagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat adalah bilangan yang bukan pecahan, baik itu negatif, positif, maupun nol. Next. Bilangan bulat dibagi menjadi dua, yaitu bilangan negatif dan bilangan caca. Bilangan caca adalah bilangan bulat yang dimulai dari 0 dan plus, bukan pecahan. Bilangan caca dibagi menjadi dua, yaitu bilangan 0 dan bilangan asli. Bilangan asli sendiri terbagi menjadi 4, yaitu bilangan komposit, bilangan prima, bilangan genap, dan bilangan ganjil. Next. Kemudian kaidah operasi bilangan. Kaidah operasi bilangan ada 6, yaitu 1. Kaidah komutatif. Kaidah komutatif adalah sifat pada operasi hitung dua bilangan yang apabila ditukar posisinya, hasilnya tetap sama, seperti A plus B sama dengan B plus A, dan A kali B sama dengan B kali A. 2. Kaidah asosiatif. Kaidah asosiatif adalah sifat pada operasi bilangan dengan cara pengelompokan dua buah bilangan untuk dihitung terlebih dahulu. Dan apabila pengelompokannya ditukar, hasilnya tetap sama, seperti dalam kurung A plus B tambah C sama dengan A plus dalam kurung B tambah C, dan A dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. 3. Kaidah pembatalan. Contoh, A plus C sama dengan B plus C, maka A sama dengan B. A kali C sama dengan B kali C, maka A sama dengan B. 4. Kaidah distributif. Kaidah distributif adalah dua penggabungan dengan cara mengkombinasikan bilangan dari hasil operasinya terhadap elemen-elemen kombinasi, seperti A dalam kurung B tambah C sama dengan AB plus AC. 5. Unsur penyama. A plus 0 sama dengan A. A kali 1 sama dengan A. A bagi 1 sama dengan A. 6. Kebalikan. Seperti A kali 1 per A sama dengan 1. Next. Operasi bilangan selanjutnya ada 4, yaitu operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan adalah sekelompok bilangan atau lebih yang dijumlah, seperti plus A plus B sama dengan plus C, min A plus min B sama dengan min C. Kedua, operasi pengurangan. Operasi pengurangan adalah operasi aritmatika dasar yang merupakan kebalikan dari operasi penjumlahan, seperti plus A min B sama dengan plus C. Next. Yang ketiga adalah operasi perkalian.
Operasi perkalian adalah operasi aritmatika dasar di mana satu bilangan dilipat gandakan sesuai dengan bilangan pengalinya, seperti plus A kali plus B sama dengan plus C min A kali min B sama dengan plus C. Operasi pembagian. Operasi pembagian adalah operasi aritmatika dasar yang merupakan kebalikan dari operasi pengalian, seperti plus A bagi min B sama dengan min C min A bagi plus B sama dengan min C. Yang selanjutnya adalah urutan operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran adalah penghitungan di mana terdapat dua tanda perhitungan yang berbeda dalam satu soal. Berikut urutan operasi hitung dasar matematika. Urutan pertama adalah paling diprioritaskan. Yang pertama ada tanda kurung. Yang kedua perpangkatan dan akar bilangan. Yang ketiga perkalian dan pembagian. Jika ada perkalian dan pembagian tanpa tanda kurung, kerjakan berurutan dari kiri ke kanan. Yang keempat adalah penjumlahan dan pengurangan. Jika ada penjumlahan dan pengurangan tanpa tanda kurung, kerjakan berurutan dari kiri ke kanan. Contoh yang pertama, soal hitung 4 tambah 5 kali 6. Jawab, ikuti urutan prioritasnya dahulu. Seperti 4 ditambah 30 yang hasilnya sama dengan 34. Yang contoh kedua, pentingnya urutan kiri ke kanan. Soal hitung 18 min 9 dibagi 9 kali 5. Sama dengan 9 bagi 9 kali 5 sama dengan 1 dikali 5 yang hasilnya adalah 5. Sistem bilangan. Beberapa sistem bilangan. Yang pertama ada sistem bilangan desimal basisnya angka 10 terdiri dari angka 0 sampai 9. Yang kedua, sistem bilangan biner. Basisnya adalah angka 2. Terdiri dari angka 0 sampai dengan 1. Yang ketiga, oktal. Basisnya adalah angka 8. Terdiri dari angka 0 sampai 7. Yang keempat, sistem bilangan heksadesima. Basisnya adalah angka 16. Terdiri dari angka 0 sampai dengan 9 dan huruf A, B, C, D, E, dan F. Yang kelima, sistem seksagesimal. Basisnya adalah angka 60. Seluruh sistem di atas menggunakan eksponen. Berarti setiap angka pada posisi tertentu nilainya adalah sebesar angka tersebut dikalikan basisnya atau dasar dipangkatkan posisinya. Contoh perhitungan. Angka 456 dengan dasar 10, maka sama dengan 4 kali 10 pangkat 2 ditambah 5 kali 10 pangkat 1 ditambah 6 kali 10 pangkat 0. Sama dengan 4 kali 100 ditambah 5 kali 10 ditambah 6 kali 1. Yang sama dengan 400 ditambah 50 ditambah 6. Yang hasilnya sama dengan 456. Oke, selanjutnya adalah tentang rumus konversi desimal ke basis bilangan lainnya. Untuk melakukan konversi dari bilangan desimal ke bilangan lainnya, misal basis n, adalah dengan membagi bilangan tersebut dengan n secara berulang, sampai bilangan bulat hasil baginya semua sama dengan 0. Lalu, sisa hasil bagi dari setiap iterasi ditulis dari terakhir hingga ke awal. Untuk lebih jelasnya, lihat contoh konversi desimal ke basis lainnya pada penjelasan berikut. Konversi bilangan desimal ke biner. Cara konversi bilangan desimal ke biner adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 2 dan menyimpan sisa bagi per setiap pembagian terus hingga hasil baginya adalah kurang dari 2. Hasil konversi adalah urutan sisa bagi dari yang paling akhir hingga paling awal. Contohnya, 125 desimal sama dengan biner. 125 bagi 2 sama dengan 62. Sisa bagi itu adalah 1. Terus 62 bagi 2 sama dengan 31. Sisa baginya adalah 0.
Terus 31 bagi 2 sama dengan 15. Sisa baginya juga 1. Terus 15 bagi 2 sama dengan 7. Sisa baginya juga 1. Terus 7 bagi 2 sama dengan 3. Sisa baginya 1. Nah, terakhir 3 bagi 2 sama dengan 1. Sisa baginya adalah 1. Nah, jawaban tersebut dibaca mulai dari bawah ke atas. Berarti hasil konversinya adalah 111101. Oke, next. Nah, contoh gambarnya adalah sebagai berikut. Next. Selanjutnya adalah konversi bilangan desimal ke oktal. Cara konversi bilangan desimal ke oktal adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 8 dan menyimpan sisa bagi per setiap pembagian terus hingga hasil baginya adalah kurang dari 8. Hasil konversi adalah urutan sisa bagi dari yang paling akhir hingga paling awal. Contohnya bisa dilihat di gambar di samping. Next. Konversi bilangan biner ke desimal. Cara mengkonversi bilangan biner ke desimal adalah dengan mengalihkan satu bilangan dengan 2 basis biner, pangkat 0 atau 1 atau 2 dimulai dari bilangan paling kanan. Kemudian hasilnya dijumlahkan. Misalnya 11001 biner sama dengan 1 kali 2 pangkat 0 plus 0 kali 2 pangkat 1 plus 0 kali 2 pangkat 2 plus 1 kali 2 pangkat 3 plus 1 kali 2 pangkat 4 sama dengan 1 plus 0 plus 0 plus 8 plus 16 sama dengan 25 desimal. Ini adalah contoh gambarnya. Konversi bilangan oktal ke desimal. Cara mengonversi bilangan oktal ke desimal adalah dengan mengalihkan satu bilangan dengan 8 basis oktal pangkat 0 atau 1 atau 2 dimulai dari bilangan paling kanan. Kemudian hasilnya dijumlahkan. Misalnya 137 oktal sama dengan 7 kali 8 pangkat 0 plus 3 kali 8 pangkat 1 plus 1 kali 8 pangkat 2 sama dengan 7 plus 24 plus 64 sama dengan 95 desimal. Ini adalah contoh gambarnya. Next. Heksadesimal ke desimal. Cara konversi bilangan heksadesimal ke bilangan desimal. Contoh, 5F 116 sama dengan 5 kali 162 plus 15 kali 161 plus 1 kali 160. 5F 116 sama dengan 5 kali 256 plus 15 kali 16 plus 1 kali 1. 5F 116 sama dengan 1280 plus 240 plus 1. 5F 116 sama dengan 152110. Jadi, hasil konversi bilangan biner 5F 116 ke bilangan desimal adalah 152110. Ini adalah contoh gambarnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau bahasa yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.